Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kelompok 2 yang berisikan anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Jonathan Saputra, yang akan menyampaikan materi deret bilangan. Lalu saya perkenalkan, nama saya Satrio Dinegoro. Di sini saya akan membahas materi kekonvergenan deret bilangan. Perkenalkan, nama saya Evan Yudhir Panjaitan. Saya akan membahas materi deret tak hingga. Dan perkenalkan, nama saya Baran Arfi. Saya akan membahas materi tentang deret suku positif. Baik, saya Muhammad Jonathan Saputra akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu deret bilangan. Nah, apa sih deret bilangan ini? Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Berbeda dengan barisan yang merupakan daftar urutan deret yang disimbolkan sebagai SN, menjumlahkan angka-angka tersebut seperti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, di dalam deret bilangan ini tentu saja memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada deret aritmatika, digunakan untuk menjumlahkan suku-suku barisan yang memiliki beda atau yang tetap. Untuk rumus itu kita bisa menggunakan rumus umum jumlah n suku pertama Sn sama dengan n per 2 A dalam kurung A ditambah UN, atau Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi n kurang 1 B. Untuk arti dari semua itu, yang pertama itu ada Sn sebagai jumlah n suku pertama, A suku pertama atau U1, B beda di antara angka-angka tersebut. Itu bisa dicari dengan cara UN kurang UN. Misalkan U2 dikurang U1 ataupun U3 dikurang U1, maka jaraknya itu 2. Selanjutnya itu ada N sebagai banyaknya suku, UN yaitu jumlah suku ke N. Nah, untuk contoh soal yang pertama, Kan tentu soal udah. Ini aritmatika. Iya. nah untuk contoh soal dari deret aritmatika itu bisa kita tengok. Diketahui deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 dan seterusnya. Lalu perintahnya hitunglah jumlah suku pertama S10 dari deret tersebut. Kita tulis diketahuinya itu suku pertama yang kita tulis sebagai A sama dengan 3. Bedanya itu yang seperti saya jelaskan tadi, B sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Dan banyaknya suku bisa kita tulis sebagai N sama dengan 10. Nah, kita gunakan rumus yang ini, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung lagi N kurang 1B. Nah, kita bisa masukkan nilainya. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 10 dikurang 1 4 atau dikali 4. Nah, S10 sama dengan 5 dalam kurung 6 tambah 9 kali 4. Kita kalikan dulu 9 kali 4. Hasilnya S10 sama dengan 5 dalam kurung 6 ditambah 36. Nah, kita jumlahkan lagi yang dalam kurung 6 ditambah 36 sama dengan 42, maka S10 sama dengan 5 dikali 42.
Maka hasil akhirnya itu S10 sama dengan 210. Nah, untuk yang kedua dari jenis deret bilangan itu ada deret geometri, yang mana deret geometri ini juga bisa disebut deret ukur, yang artinya jumlahan suku-suku berurutan pada barisan geometri. Bentuk umumnya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Dan A ditambah AR ditambah AR kedua ditambah seterusnya, yang mana A itu sebagai suku pertama atau U1, R sebagai rasio atau perbandingan suku berurutan, N itu banyaknya suku, dan Sn jumlah N suku pertama yang akan dihitung. Nah, untuk rumus kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ada dua macam. Yang pertama itu ada R lebih besar daripada 1. Yang bisa kita gunakan itu rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Dan yang kedua itu rumusnya jika R nya itu kurang daripada 1, Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R, yaitu artinya Sn sebagai jumlah N suku pertama, A nya itu suku pertama, R nya itu rasio atau jarak, yang mana itu berbeda dengan deret aritmatika yang sebelumnya itu mungkin dengan U dikurang U2 dikurang U1 atau semacamnya. Lalu ini sebagai U2 per U1. Dan yang terakhir itu N sebagai jumlah suku yang dijumlahkan. Baik, saya Muhammad Japtan Saputra akan menjelaskan dari contoh soal yang pertama, yaitu untuk R lebih besar daripada 1. Nah, untuk contoh soalnya itu seperti ini. Kita mempunyai contoh soal yang mana diketahui deret geometri yaitu 3 tambah 6 tambah 12 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Lalu perintahnya hitunglah jumlah 6 suku pertama atau S6. Nah, kita bisa menyelesaikannya itu dengan cara menggunakan rumus seperti ini, yaitu R lebih besar daripada 1 sesuai dengan yang akan kita cari ini.
kita bisa menganalisis yang mana diketahuinya itu A sama dengan 3, R nya itu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu S6 sama dengan 3 dalam kurung 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Lalu kita kalikan ke dalam 3 dalam kurung 64 kurang 1, yang mana 64 ini berasal dari 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya S6 sama dengan 3 dikali 63 sama dengan 189. Beginilah penyelesaian dari R lebih besar daripada 1. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh soal yang kedua, yaitu R lebih kecil daripada 1. Contoh soalnya itu seperti ini. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu kita memiliki R lebih kecil daripada 1 dan kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 per R, 1 kurang R. Untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan seperti ini.
contoh soal yang kedua itu kita memiliki soal seperti diketahui deret geometri 16 ditambah 8 ditambah 4 dan ditambah 2 seterusnya. Lalu perintahnya hitunglah jumlah 5 suku pertama, yang mana diketahui A sama dengan 16, R nya itu 8 per 16, lalu kita sederhanakan menjadi 1/2. Lalu kita masuk ke cara penyelesaiannya. Kita gunakan rumus seperti ini. R lebih kecil daripada 1, Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kita aplikasikan S5 sama dengan 16 dalam kurung 1 dikurang setengah atau 1/2 pangkat 5 per 1 dikurang 1/2. Lanjut S5 S5 sama dengan 16 dalam kurung 1 dikurang 1/32 per 1/2 atau setengah. Lanjut kita kalikan yang dalam kurung. S5 sama dengan 3 dikali 31/32. S5 sama dengan hasil akhir yaitu 31. Kenapa? Karena 32 di sini kita coret saja, lalu dapatlah hasil dari soal berikut. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu deret taingga. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu deret bilangan? Ya mungkin sudah tahu teman-teman karena tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke materi. Apa sih deret taingga? Deret taingga adalah penjumlahan dari tak berhingganya banyak suku suatu barisan. Jika diberikan barisan A1, A2, A3 sampai taingga. Kalau membedakan barisan dan deret itu kita lihat dari tanda ya kawan-kawan. Kalau barisan itu dia berkoma, kalau deret itu dia ada tambah dia. Maka di sini deret taingganya ditulis sebagai sigma dari n sama dengan 1 sampai taingga an, suku ke n. An itu suku yang ke n, yang dimana itu sama ya A1 tambah A2 tambah A3 sampai seterusnya. Nah, deret taingga tidak selalu memiliki nilai tertentu, sehingga perlu dikaji apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Di sini kita dapat melihat dia divergen atau konvergen melalui ini. Syarat konvergen itu apabila mutlak dari R itu lebih kecil dari 1. Berarti kalau divergen dia lebih mutlak R-nya lebih besar dari 1. Berarti rumus dari jumlah deret geometri taingga bisa ditulis S sama dengan A per 1 kurang R, dengan A itu suku pertama. Nah, R itu sama dengan rasio. Baik, di sini kita akan membahas soal pertama. Nah, di sini soalnya periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen dengan mengamati rasionya. Soal pertama 3 diketahui deretnya itu 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 sampai taingga. Di sini kita harus tahu rumus rasio dari deret geometri, yang dimana R sama dengan UN per UN
dikurang 1. Oke, ini rumus yang harus kita ingat, di mana R sama dengan rasio UN adalah suku KN, kita jawab dari sini. Kita lihat untuk mencari R-nya, R sama dengan kita ambil suku G2. Nah, suku G2 yang di deret A ini, suku G2-nya adalah 6. Berarti U2 sama dengan 6. U2 per U2 dikurang 1. R sama dengan 6 per U2 dikurang 1, berarti U1 nya 3, berarti rasionya adalah 2. Terus tadi sebelumnya kita tahu kalau mutlak R lebih kecil dari 1, dia konvergen. Lalu kebalikannya, jika mutlak R-nya ini, rasionya ini lebih besar dari 1, maka dia divergen. Ini harus kita ketahui ya teman-teman, karena ini sangat perlu. Baru di sini kita dapat R-nya 2. Mutlak dari 2 ini, itu lebih besar dari 1, maka ini termasuk divergen. Termasuk ini divergen. Oke, lalu kita masuk ke contoh kedua, yang soal 1 bagian B-nya. Di sini kita ambil UN-nya U2, maka R sama dengan U2 per U1, U2 dikurang 1. Maka U2-nya tadi di sini 1/4 di yang bagian B, 1/4. Terus U2 dikurang 1 itu jadi U1. Jadi U1 itu di yang bagian B ini setengah. Makanya U1/4 dibagi dengan setengah, maka hasil dari R-nya ini sama dengan setengah. Makanya mutlak setengah itu sama dengan lebih kecil dari 1. Makanya deret yang B ini termasuk deret tak hingga konvergen. Oke, apakah teman-teman sudah tahu jalan-jalannya ini?
bagaimana kita cari mendapatnya? Intinya pertama kita harus tentukan R-nya dulu, baru kita masukkan ke rumus ini. Apabila dia mutlaknya lebih besar dari 1, maka dia jika mutlaknya lebih besar dari 1, maka dia divergen, dan apabila dia lebih kecil dari mutlak R-nya lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal lagi dengan soal yang berbeda dari sebelumnya. Di sini kita mencari jumlah dari deretnya. Yang sebelumnya kita tadi mencari apakah dia konvergen atau divergen dari rasionya. Oke, soalnya tentukan jumlah deret dari deret berikut. Nah, di sini ada sebuah deret yang dimana 2 tambah 1 tambah 1/2 tambah 1/4 sampai tak hingga. Nah, kita perlu tahu cara menjumlahkan deretnya dari rumus yang sebelumnya yang telah kita pelajari. Pertama, sebelum melakukan menjumlahkan deretnya, kita harus mengetahui rasionya. Sebelumnya rumus rasio itu R sama dengan UN per UN dikurang 1. Di sini UN-nya itu tidak boleh dari U1, dia harus U2 atau U3 atau U4. Maka kita ambil sukunya yang U2 aja. Makanya U2 per U2 dikurang 1. Jadi U2 per U1. Yang dimana U2 itu ada 1 dan U1 itu adalah 2. Makanya R-nya adalah 2. Nah, kalau dari rasionya ini sudah pasti konvergen karena mutlak R-nya itu lebih kecil dari 1. Ini termasuk konvergen ya kawan-kawan. Konvergen. Lalu bagaimana kita mencari deretnya? Rumus mencari deret itu adalah S sama dengan A per 1 dikurang R. Yang dimana A ini suku pertama. Suku pertama dari deret ini adalah 2. Ini 2. Harus 1 dikurang R. Yang ini tadi kita dapat setengah ya. Setengah. Yang berarti 2 per 1 dikurang setengah itu hasilnya setengah. Terus 2 dibagi setengah itu hasilnya 4. Maka jadi hasil dari jumlah deret ini sampai hingga hasilnya adalah 4. Oke. Terus Contoh sigma tahingga dengan n sama 1 untuk 1 per n dan sigma tahingga n sama 1 untuk 1 per n 2. Di mana sifat penting itu untuk resiko kognitif jika jumlah parsialnya mendekati nilai tertentu itu disebut konvergen, dan jika jumlah parsialnya terus membesar disebut divergen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari deret suku positif. Yang mana contoh soal itu tentukan apakah deret berikut merupakan deret suku positif, yaitu sigma 3n per n pangkat 2 tambah 1 dengan n tambah sama 1 hingga tak hingga. Di mana penyelesaiannya itu penyelesaian untuk semua n lebih besar sama dengan 1. Untuk pembilangnya itu pembilang 3n lebih besar dari 0. Dan untuk menyebutnya n kuadrat ditambah 1
maka 3n per n kuadrat ditambah 1 lebih besar dari 0. Jadi deret tersebut adalah masuk deret subjektif. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat contoh deret yang bukan positif. Sebelumnya sudah dijelaskan teman saya contoh soal deret positif. Deret yang positif itu pasti selalu nilainya bernilai positif. Di sini ada soal jumlah dari min 1 pangkat n kali 1 per n dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Di sini kita tentukan dia deret positif atau tidak. Nah, di sini kita lihat dari suku pertamanya. Terus an itu selalu berarti dia an sama dengan min 1 di pangkat n sama 1 per n. Ini rumusnya pertama. Terus kita tentukan suku pertamanya. Berarti a1 sama dengan min 1 di pangkat 1 di 1 per n nya tadi 1, berarti 1 per 1. Jadi min 1 di pangkat 1 itu hasilnya negatif, dikali 1 per 1 itu 1, min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Jadi nilai A1 itu min 1 bernilai negatif. A2 min 1 dipangkatkan 2 di 1 per dibagi 2. Jadi hasilnya min 1 pangkat 2 itu menjadi 1 karena dia min 1 kali min 1 jadi 1 dikali setengah, hasilnya setengah. Di sini kita lihat di A1 dia bernilai negatif, di A2 dia bernilai positif. Jadi nilai A1 suku pertama sampai tak hingga itu dia tergantung dari pangkatnya. Jadi ini apabila dia pangkatnya negatif berarti dia negatif hasilnya. Apabila pangkatnya positif dikena maka hasil dari sukunya menjadi positif. Makanya ini disebut bukan deret positif. Oke, sampai sini aja teman-teman. Jadi biar kita lebih tahu yang mana deret positif, mana deret negatif. Baik, saya Satrio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekonvergenan deret dari bilangan. Yang pertama yaitu suatu deret bilangan itu dikatakan konvergen jika jumlah parsialnya mendekati nilai tertentu atau jumlah nilainya itu tidak sama dengan 0. Dan kebalikannya yaitu ada divergen. Divergen itu jika jumlah parsialnya tidak mendekati nilai tertentu atau tak hingganya. Baik, di sini ada 4 jenis uji yang kita akan gunakan untuk mengetahui kekonvergenan dari deret bilangan. Yang pertama itu ada namanya uji divergensi, yaitu uji suku ke n. Syaratnya jika limitnya itu n menuju tak hingga untuk an sama dengan tidak sama dengan 0, maka deret ini disebut divergen. Satrio, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari konvergenan deret bilangan. Nah, pada soal pertama itu ada contoh soal dengan menggunakan uji divergensi yang dimana itu ada sigma 2n per n tambah 1 dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, di sini kita bisa menghitung menggunakan limit n sampai 1 itu kita masukkan 2n per n tambah 1. Nah, setelah ini kita bagi semua bilangan yang ada di sini dengan n, yakni jadi 2n per n per n
tambah 1/n. Jadi 2/1 tambah 1/n. Nah, karena 1/n ini akan menghasilkan nilai yang namanya itu 0, maka 2/1 sama dengan 2. Oke. Nah, karena nilainya itu 2 atau mendekati nilai dari suatu angka atau itu limitnya itu tidak sama dengan 0, maka fungsi ini itu disebut divergen. Terima kasih. Lalu yang kedua itu ada namanya uji perbandingan atau comparison test. Jika di uji perbandingan ini, jika 0 itu kecil daripada nilai A dan nilai A itu kecil daripada nilai B, maka itu sama. Atau jika sigma Bn itu konvergen, maka A-nya juga konvergen. Sebaliknya, jika nilai A-nya itu divergen, maka nilai B-nya juga divergen. Maka suatu bukti di sini itu nyata. Terima kasih. Itu cut aja lampunya. Lalu ada uji yang ketiga, yaitu uji perbandingan limit. Di sini kita menggunakan nilai limit n menuju tak hingga untuk a n per bn itu sama dengan c. Atau jika c-nya lebih besar daripada 0, tapi c itu lebih kecil daripada nilai yang tak hingga, maka kedua deretnya itu bersifat sama, baik itu sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Oke, baik, saya Sergio. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu kita menggunakan uji perbandingan limit, yang dimana itu kita akan menguji nilai A dengan nilai B menggunakan limit. Sifatnya yaitu A n per bn itu sama dengan c. Nah, kita kan sudah tahu nilai A nya itu yaitu 3n tambah 1 per n kuadrat, dan nilai B nya itu 1 per n. Maka kita bisa menggunakan limit n menuju tak hingga, kita bandingkan A n per b n. Kita masukkan nilai A dan nilai B nya. 3n tambah 1 per n kuadrat per 1 per n. Nah, di sini kita bisa mencoret n dengan n. Nah, menjadi 3n tambah 1 per n. Oke. Setelah dari sini, kita bisa membagi semua bilangannya ini dengan n, yaitu 3n per n tambah 1 per n per n per n, yang dimana itu akan menghasilkan nilai 3 tambah 1 per n per 1. Nah, setelah mendapatkan perbandingan seperti ini, yang kita ketahui kan jika 1 per n itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, maka 3 per 1 itu hasilnya 3. Nah, pada fungsi itu dikatakan jika dia mendekati suatu nilai tertentu, maka deretnya disebut divergen. Pada fungsi yang ketiga, yaitu uji perbandingan limit. Oke. Nah, lalu ada sifat yang keempat atau pengujian yang keempat. Kita bisa menggunakan uji deret geometri, yang dimana itu menggunakan sigma AR pangkat n. Dan pada khusus uji deret ini itu dikatakan konvergen jika rasionya
mutual rasionya itu kecil daripada 1, itu konvergen. Tapi jika mutual rasionya itu besar daripada 1, itu dikatakan divergen. Baik, saya Satrio. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang keempat, yaitu kita menggunakan uji deret geometri, yang dimana itu berbunyi sigma A R pangkat N. Nah, kita sudah tahu nilai R-nya itu 2/3, dan di sini N-nya itu 0. Yang kita belum tahu itu nilai A-nya. Nah, kita bisa mencari nilai A, yaitu kita masukkan saja 2/3 pangkat N, yang dimana nilai N-nya itu kita masukkan 0. Maka jadi 2/3 pangkat 0. Nah, kamu juga sudah pasti pada tahu semua yang dipangkatkan 0 itu akan menghasilkan nilai yang namanya 1. Nah, kita buat di sini A-nya 1. Oke. Nah, dan juga fungsi ini itu berbunyi jika dia R-nya itu kecil dari 1, maka fungsinya disebut konvergen, dan jika R-nya itu atau rasionya itu besar daripada 1, itu fungsinya disebut divergen. Nah, kalian juga sudah pada tahu di sini nilai R-nya itu 2/3. Yang dimana 2/3 itu kan kecil dari 1, maka fungsi ini itu disebut konvergen. Nah, karena fungsi disebut konvergen, kita bisa menentukan jumlah deretnya itu dengan rumus S sama dengan A/1 dikurang R. Kita masukkan nilainya 1/1 dikurang 2/3, yang dimana itu akan menghasilkan 1/3/3 dikurang 2/3, itu 1/1/3, yang dimana hasilnya nanti akan menjadi 3. Nah, ini adalah jumlah dari suatu deret fungsi ini. Terima kasih, Pak. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan teman kami, salah satu teman kami tidak dapat hadir karena ada kepentingan yang sedang diurusnya. Semoga apa yang telah kami jelaskan itu dapat dipahami oleh teman-teman semua. Semangat buat teman-teman semua untuk belajar secara terus-menerus agar kita dapat memahami semua materi, agar kita juga bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Terima kasih.